Kemudian dites problem solving untuk C++. Ya. Dan itu nilainya bagus gitu. Itu sama dengan? Ya mungkin setara dengan mahasiswa semester 5. Wow. Ya konsisten apa yang kamu sukai, pelajari, kembangkan. Jadi jangan tergoda dengan hal-hal negatif gitu. Dari mewarnai taekwondo dan juga robotik, kalau Ave lebih suka yang mana? Main bola. Main bola. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Apakah baik? Luar biasa. Wah, ini robot siapa nih? Tuh, ada yang punya robot ini? Kok gerak sendiri? Ini siapa punya? Halo, punya siapa ini? Oh, weh. Yang punya anak kecil. Ini punya kalian semua? Iya. Kamu siapa namanya? Ocha. Ocha. Ini namanya? Afe. Ave. Kok kalian malam-malam masih belum tidur? Ini punya Ocha mana? Punya Ave mana? Punya kita berdua semuanya. Wow, luar biasa. Oke, gini. Om boleh pegang dulu robotnya? Boleh dong. Tapi Om pengen tahu nih orang tuanya mana. Kenapa kok ngebiarin anaknya malam-malam di sini? Boleh dipanggilin orang tuanya ke sini? Boleh. Boleh, oke. Nanti panggil ke sini, Om juga pengen kenalan ya. Oke, baik. Makasih Ocha. Kasih Iya. tepuk tangan dong untuk Ocha dan juga Ave. Wow, luar biasa. Kalau saya lihat nih kayaknya bukan robot biasa nih. Tapi saya harus buka dulu acaranya. Terima kasih banyak untuk hadirin yang sudah hadir di studio. Dan terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan senang sekali rasanya saya Irgi bisa hadir di tengah-tengah Anda semuanya dalam acara I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Baik, seperti biasa, I'm Possible akan menghadirkan motivator cantik yang akan berada di tengah-tengah kita. Dan langsung saja kita sambut ini ya, Miss Mary Riana. Hai. Wah. Selamat malam, Mas Selamat Irgi. malam, Miss Mary. Yes, dan selamat malam juga semuanya yang ada di sini. Kok ini apa nih? Kok bawa-bawa robot segala? Iya nih Miss Mary, aku juga nggak tahu. Aku tadi pengen buka acara, tiba-tiba di tengah-tengah sini ada robot yang bawa anak kecil. 2 anak kecil, malam-malam begini belum tidur. Jadi aku akhirnya minta mereka untuk panggil orang tuanya ke sini. Namanya Ocha dan juga Ave. Pas banget, karena kan hari ini, episode kali ini kita khusus membahas tentang Hari Anak Nasional. Makanya tema yang kita angkat juga bukan muda biasa. Oke, kalau gitu. Baik. Pas kalau begitu, mudah-mudahan ini juga ada kaitannya sama robot yang ada di tengah-tengah Boleh. kita. Boleh kita panggilin aja. Ocha, Ave. Oke, boleh gabung sama kita di sini. Ini dia. Dan orang tuanya. Iya, kalau ini Mas saya kenal Mas Oh, Irgi. kenal. Pernah ketemu sebelumnya. Oke, Hai, Ocha. sini sayang. Hai, Baik, Ave. sini Ave. Halo, Ini dengan Pak siapa? malam. Sidik. Pak Sidik. Sidik. Baik, Pak Sidik. Ini tadi saya pas datang tiba-tiba ada Ave dan juga Ocha. Mereka bawa robot. Ini emang punya mereka nih? Iya, Oh ya? punya mereka. Oke, apa nih istimewanya robot yang mereka mainkan ini? Jadi Kalau yang ini namanya robot humanoid. Robot ini bisa bersalaman. Bisa salaman? Oh, iya. Bisa salaman sama Om? Coba. Iya. Aku juga pengen salaman, coba. Oh, dikontrolnya dari handphone. Iya. Oke. Halo, Ocha. Oke, ini kayaknya bisa digerakin langsung sama Ocha. Memang Ocha yang buat robotnya? Iya, berdua buatnya. Oh. Aku sama adik. Oh, jadi Ave juga buat Iya. ini? Memang kamu kelas berapa? Umur berapa sekarang? Umur 12. 12 tahun? Kalau untuk Ave? 8. 12 tahun dan 8 tahun sudah bisa bikin robot luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Baik. Jadi bukan hanya mereka yang punya robotnya, tapi mereka yang buat robotnya ya. Mereka yang buat. Wow. Oke, Pak Sidik, boleh cerita dong bagaimana kok bisa nih anak umur 12 tahun dan juga 8 tahun ini mereka bisa bikin robot sendiri? Boleh diceritakan kepada hadirin dan juga pemirsa hadir di rumah. Jadi awalnya mereka suka merakit itu. Jadi merakit, kemudian si Ocha ini punya bakat coding. Saya lihat kemudian ketika punya bakat coding itu, saya memanggil anak SMK Oke. untuk mendampingi dia belajar coding.
Nah, Ya. terus mereka sejak umur berapa nih kalau khususnya untuk Ocha ini sejak umur berapa dia Jadi bisa bikin Ocha robot? sejak kelas 4 SD, kemudian ini dari TK. Wah, luar biasa. Ya. Iya. Baik, setelah mereka sudah buat robot-robot ini, apakah mereka pernah ikut satu kejuaraan dan lain sebagainya, akhirnya dapat penghargaan kah? Ada beberapa kejuaraan di luar negeri yang sudah dia ikuti, ya di Korea, Di Korea? ikut IRC, kemudian Itu juara berapa di Korea? di Korea juara 1. Juara 1, oke. Kemudian di Jepang, dia ikut Islamic School Robot Olympiad, dia juga juara 1. Oke. Kemudian dia juga ikut di Malaysia, ikut di Thailand, dan ikut di Singapura. Wah, luar biasa. Ini sebentar lagi dia mau berangkat ke Turki. Wah. Wah, luar biasa. Oke. Mengharumkan baik. nama Indonesia. Banyak sekali kejuaraan yang sudah diikuti dan akhirnya meraih juara juga. Kita pengen tanya sama Ocha dan juga Betul, Ave. saya juga penasaran nih. Ocha sama Ave, udah berapa robot yang dibuat? Udah beberapa robot yang kita buat, mulai dari ini robot humanoid. Robot humanoid ini Humanoid namanya? Iya, Oke. robot hadiah dari Malaysia. Karena waktu itu kita menang di Malaysia ngelawan kakak-kakak kuliah. Wow, oke. Wow. Terus yang ini namanya Waktu roti itu kamu bakar. masih SD berarti ya? Iya. Lawan kakak kuliah dan Iya. kamu yang menang. Luar biasa. Oke, terus? Kalau yang ini namanya roti bakar. Roti tapi bakar? ini bukan buat roti bakar roti, bukan. Iya, oke. Tapi robot mitigasi bencana gempa dan kebakaran. Oke, jadi tandanya Ocha dan juga Ave ini membuat robot itu selalu ada tujuannya gitu ya? Iya, Jadi macam-macam. total ada berapa robot yang dipunya sama Ocha dan juga Ave? Apa aja yang udah pernah Robot dibuat? batik, Batik, keran otomatis, smart home, smart home, jemuran pintar, apa lagi ya? jemuran pintar. Jemur, Jadi iya. bisa kejemur gitu ya? Iya. Oke. Kalau hujan dia bisa masuk sendiri. Iya. Ada deteksinya ya. Kayaknya kita perlu punya nih untuk zaman sekarang. Berapa lama Ocha untuk bikin satu robot? Misalnya kayak yang ini yang roti bakar. 1 minggu lebih mungkin ya habis. 1 minggu aja. Nah, Bapak beberapa kali tadi menceritakan bahwa memang ada pendampingan dari teman-teman atau guru-guru yang dari SMK tadi. Iya. Nah, tapi peran Bapak sendiri sebagai orang tua itu supportnya seperti apa? Akhirnya sekarang bisa punya banyak prestasi di bidang robotik ini. Ya, kita sebagai orang tua cukup mengarahkan. Jadi kami bersama istri saya itu, Oke, Iya. baik. jadi kami pahamkan kepada mereka bahwa hobi ini Iya. itu kalau dia tekuni suatu saat bisa menjadi masa depan dia. Iya. Oke. Saya tertarik, kenapa itu? Tetapi harus ada pembagian waktu, di mana ada belajar robot, di mana harus belajar di sekolah. Oke, Betul, baik. betul. Saya tertarik untuk mengetahui pertama awalnya, ini siapa yang tahu duluan? Apakah Ocha yang punya ketertarikan, akhirnya Ocha bilang ke papa, ke ayah ibu, atau ayahnya yang melihat bahwa oh kayaknya Ocha lumayan berbakat? Mungkin dari Ocha dulu nih. Ocha, kamu tahu dari mana kamu suka ini? Berawal dari waktu sering nemenin Ade Ave berlatih robotik di rumah. Karena awalnya Ade Ave yang ikut ekskul robotik di sekolah. Oke. Terus jadi sering nemenin Ade main Lego, ngerakit sesuatu. Nah terus waktu mau ikut lomba pertama kali tingkat nasional, itu harus ada timnya 2 orang. Kan bingung Ade mau sama siapa. Dia sama-sama Umi sama Abi. Karena Ocha sering nemenin Ade latihan, jadi akhirnya mulai dari situ jadi tim bareng kalau buat lomba-lomba robotik. Oke. Berawal dari Ave sebenarnya. Berawal dari Ave, Iya. terus begitu Ocha punya ketertarikan, dan Bapak sebagai orang tua melihat ternyata ada potensi Ada dan potensi, ada maka suka kita di situ dukung. dan Iya. bisa dan akhirnya didukung Jadi sepenuhnya. kita Oke. dukung fasilitasi. Nah, baik, Miss Mary, teman-teman semua dan juga pemirsa yang di rumah, tentunya kalau kita melihat Ave dan juga Ocha ini kan mereka memang bukan hanya punya bakat, Betul. tapi mereka punya kemampuan di atas rata-rata. Dan berarti ini tandanya sudah confirm, bisa kita simpulkan bahwa ini memang mereka punya ketertarikan di bidang robotik. Nah, Iya. tapi bagaimana untuk anak-anak yang menurut kita mungkin belum proven gitu ya untuk ketertarikannya atau misalnya secara prestasinya dan mengarahkannya supaya menjadi anak yang berprestasi. Bagaimana komentar dari Miss Mary? Oke, nah ini menarik sekali dan kenapa tadi saya bertanya kepada Pak Sidik untuk mengetahui prosesnya seperti apa. Ya. Karena ketika seorang anak itu menjadi juara, ketika seorang anak itu menjadi berbakat dan menoreh berbagai macam prestasi, itu pasti selalu ada titik awalnya. Siapa yang menemukan, siapa yang tahu potensinya. Ya. Nah, ada satu quotes yang saya ingin bagikan kepada Anda semua. Kita lihat dulu quotes berikut. Ya. Oke, anak bisa sukses melalui banyak jalan, tapi orang tualah yang seharusnya memberi teladan. Oke, nah dari kalimat ini ada 2 hal yang ingin saya garis bawahi. Pertama,
anak bisa sukses melalui banyak jalan. Jadi ada banyak jalannya, ada banyak kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki seorang anak. Saya selalu percaya bahwa setiap anak itu adalah juara. Tidak ada anak yang bodoh, semua anak cerdas. Tapi mereka memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Cerdas itu bukan hanya nilai harus ranking 1, tidak harus nilai 100% ya, mendapatkan nilai 100 selalu. Kecerdasan ada banyak ya. Ada 8 jenis kecerdasan. Ada cerdas secara matematika, hitung-hitungannya jago. Ada juga cerdas secara olahraga. Ada juga cerdas secara musik. Ada juga cerdas secara bahasa. Nah, jadi ada begitu banyak cara bagaimana anak ini bisa menunjukkan prestasinya dan menjadi juara di bidangnya masing-masing. Oke, nah tapi tugas kita lah sebagai orang tua. Orang tualah yang juga memberi teladan. Orang tua juga harus tahu, meluangkan waktu dengan anak sehingga dia bisa tahu apa yang dia suka, apa yang dia bisa, dan memberikan kesempatan sepenuhnya, memberikan dukungan sepenuhnya supaya anak itu bisa mengembangkan potensinya. Seperti yang dilakukan oleh Pak Sidi kepada Ocha dan juga kepada Ave. Oke, baik. Miss Mary, kata kunci yang saya dapat tadi adalah memberikan tauladan. Betul. Jadi apabila kita belum menemukan bagaimana kemampuan atau kelebihan dari anak kita, nah tapi setelah kita menemukan kita harus memberikan tauladan. Yeah. Tauladan seperti apa sih yang harus kita berikan kepada mereka agar mereka menjadi anak yang berprestasi. Yeah. Nah untuk itu tetaplah bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Kamu jangan main game. Jangan bilang gitu, langsung aja. Nah, hari ini ibu mau ngajak kita lari yuk, jogging sama-sama. Nah, hari ini kita ke pantai yuk. Ajak lakukan aktivitas yang ibu mau. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.